mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Kami kelompok 4 Bendosari GKJ Salib Putih mengucapkan Selamat Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Siap.
Kenapa engkau datang, anak manusia? Kenapa? Engkau sudah punya kuasa. Engkau sudah punya segalanya. Kenapa engkau datang, anak manusia? Kenapa? Dunia ini telah aku jadikan gelap. Kenapa kau datang juga? Pengikutku, kita tinggalkan tempat ini. Kita susun rencana yang lebih jahat lagi untuk membalas anak manusia ini. Bapak Ibu dapat mematikan lilin yang di bawah. Lihatlah manusia yang telah rusak karena dosa. Ia yang mengalahkan kuasa kegelapan telah lahir bagimu. Ia yang memilihmu dan yang memberimu anugerah keselamatan telah datang. Sambutlah wahai manusia, Sang Raja Damai, Yesus Kristus Juru Selamat kita, Juru Selamat dunia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera ada pada kita di tengah-tengah kita saat ini. Amin. Kita surga bergema. Bangsa
Damai kita main. Ayo. Yo pro kanca dolanan ning jaba padang bulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngelingake aja padha turu sore. Aku kangen nek mbiyen karo kanca-kancaku. Mbiyen nak sore dolanan bareng, oyak-oyakan, layangan, setinan. Nanging saiki do ngentekke waktune ning omah. Dolanan HP, TikTokan. Aku kangen nek. Ojo nangis sejahtera. Aku yo kangen karo kanca-kancane awake dhewe. Biyen pas dino Minggu, awake dhewe ra sabar lunga ning sekolah minggu, nyanyi lan ngrungokke cerita saka guru-guru sekolah minggune awake dhewe. Iso kumpul kaya ngene, seneng rasane ati iki. Mung Wes kanca-kanca, mendingan sakniki awak dhewe ngangulekake asmane Gusti wae. Apa nek ora, awak dhewe nyanyi wae yo. Ayo nyanyi, hai siarkan di gunung. Kanca-kanca do bingung dideloki. Ya wis, awak dhewe ajak wae kanca-kancane awak dhewe. Nek ngamulekake asmane Gusti. Ayo kanca-kanca, rene bareng-bareng ngamulekake asmane Gusti Yesus. Siarkan di
sejahtera lan tentrem rahayu ya kanca-kanca. Dolan meneh wae yo. Waktu berganti waktu, dunia terus berubah. Damai dan sejahtera semakin tergerus zaman. Orang berlomba untuk memenuhi hasrat nafsunya, egois dan tidak memikirkan akibatnya bagi sesama. Sering kita lupa bahwa apa yang kita lakukan itu melukai hati sesama, tidak menjadikan damai sejahtera bagi sesama. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus telah menunjukkan kepada kita bagaimana Ia tidak egois. Ia rela datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus dosa kita, untuk mendatangkan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera bagi kita. Apakah kita menyadarinya, bahkan menyesali sikap yang kita tunjukkan selama ini? Selek bae mlaku. Ngene iki marai kelingan to. Kelingan apa? Ya nek pas kumpul wong loro karo kanca-kanca. Olah, jone iki lho, sing jelas iki kumpul pas Bali PPRJ malam mingguan ngono kae. Kan iso kumpul-kumpul bareng nganti kan bengi, nongkrong-nongkrong ngono gitu. Oh, saiki zaman iki wis beda, Bro. Iya, wis ra kaya mbiyen meneh. Dewi-dewi. Terus sibuk apa to? Sibuk pacaran. Sik ndi iki? Delok ya. Hai.
padha sibuk pacaran ya. Ngono kae yo. Heeh, sing sibuk pacaran ngono kae. Cah-cah ngawur cah-cah. Ana sing sibuk game online. Ngeslot ra? Ora kita. Ora ya? Ora ki. Heeh ki ngene ki. Kita lah. Kita dari ini. Nah, Ketok. Sing jelas sih sudah di komunitas. Sing pertama itu duwe komunitas motor. Oh, motor. Gangster ki. Nah, ngono kae. Terus komunitas ngopi. Ngopi ini komunitas kok. Oh, saiki ono lho kopi Ono. komunitas barang. Sik. Ki padha ngomongke apa to, Mas? Iki lho ngomongke dhisik ki nek kelingan nongkrong bareng. Walah, saiki ki ya ana sing sibuk gaweane kuliah, sing alasane sibuk gawean, ana sing sibuk melu parpol, ana sing sibuk melu kampanye lho, Mas. Yo jan keusum iki kampanye iki. Tapi banjur padha lali nek ana komunitas sing jenenge Komunitas Pemuda Gereja. Ngono ki. Padahal seru lho iki komunitas iki. Betul. Nek ngono iki marekke kelingan nek jaman cilik mbiyen ya. Kita ki padha dolanan bareng. Saiki ki ya kangen kumpul kegiatan pemuda gereja, kayane munggah gunung. Iya. Terus kemah pemuda remaja wi Mas, pentas seni, saiki wis jarang ya. Ini saiki Natal Pemuda Remaja. Nah sing paling padha seneng ki ya Mas, piknik. Nah, nek do piknik ya, do seneng do melu kabeh. Semangat biasane ngono. Semangat ya, bener ya pemuda remaja ya. Wis ora tau saiki. Nah, nek padha seneng ngono ki sesuk diagendake meneh wae, Mas. Oh, boleh. Oke, siap ya. Ya kegiatan ngono ki lak ya anu to. Buktine wujude dhewe apa bersyukur nggo Gusti. Bener iku, Mas. Terus aku ki kaya kelingan. Sak ayat sik tapi ning ndi ya? Apa Mas? Ayat apa Mas? Wah, ayat apa? Sik. Dhisik ki cacah ki do apa lho, Lek? Oh, anu iki lho, ayat seneng tugu ngarep iki to. Iki lho tugu ngarep kene lho. Biasane adewe lewat arep nang gereja kuwi. Alah, sing nongkrong biyen, ya. Oh iya, biyen kerep nongkrong ning kono ya? Iya to gitaran nyangkruk ya. Ayate apa Mas? Ayate sik. Aku ya karo ngeling-eling ki. Tak eling-eling Nek sik. ora salah ki Yohanes 3 ayat 16 ya Mas ya. Heeh, iya kuwi. Sing murine piye Jal? Oh iya, nek ngono mending ade maca bareng-bareng wae. Ya. Iya, Bapak Ibu dimohon untuk bangkit berdiri. Mari kita baca ayat Yohanes 3 ayat 16 bersama-sama. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi kami semua, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia.
ora ta? Seneng. Rasanya atine kayak ayam pol ngono lho. Ayam. Yo mangkat do PPRJ ya sesuk. Nek awak ayam ngene iki. Ya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari sebelum itu kita bersatu hati di dalam doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur atas sukacita Natal yang boleh kami terima sampai pada saat ini. Banyak sekali momentum Natal boleh kami jumpai, boleh kami nikmati bersama dengan keluarga, dengan saudara-saudara kami, dengan teman-teman kerabat, maupun dengan saudara-saudara bergereja kami, jemaatmu di GKJ Salib Putih. Kami bersyukur ya Allah, sebab ada banyak sekali kesempatan untuk kami bisa melihat kemuliaan-Mu yang begitu besar. Kami diberikan kesempatan untuk bisa berbagi. Kami diberikan kesempatan untuk bisa menerima setiap firman Tuhan. Begitu juga pada saat ini, saat kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, menjadi pesan Natal bagi kami semua. Namun, kami juga teringat akan setiap saudara-saudara kami yang tidak bisa berkumpul dengan kami di sini. Biarlah Engkau sendiri yang menengok mereka dengan apapun yang sedang dialami, apapun yang terjadi, dan bagaimanapun perasaan mereka. Kiranya Tuhan membesuknya. Kami juga berdoa bagi seluruh umat-Mu, secara khusus jemaat-Mu di GKJ Salib Putih, saat mereka berjalan dalam kegelapan, dalam pergumulan-pergumulan hidup. Berkatilah. Kiranya roh Tuhan memberikan kekuatan, roh Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Kami juga berdoa bagi kehidupan gereja-Mu, seperti yang menjadi harap dari anak-anak melalui drama pada saat ini, sukacita kebersamaan bisa terjadi dan kembali bertumbuh di tengah-tengah gereja-Mu, GKJ Salib Putih. Berdoa bagi setiap bentuk pelayanan yang ada di dalamnya. Orang-orang yang dipanggil untuk melayani Engkau, pakailah mereka selalu untuk semakin memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan di kawasan Salib Putih ini. Berkatilah Tuhan dengan segala kehidupan yang terjadi dan apapun itu. Kiranya Engkau memakai tempat ini untuk semakin dapat memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga besar Bapak Pendeta Emeritus Waluyo Sejati. Berkatilah, biarlah Engkau memakai keluarga untuk memuliakan nama-Mu. Ya Allah, kami juga berdoa untuk situasi terdekat tahun-tahun pemilu ini. Berkatilah dan pakailah kami untuk menjadi masyarakat yang bijak dan menjadi sumber damai bagi suasana pada saat ini. Ya Allah, jikalau sekarang kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bukalah hati kami masing-masing, ketuklah kami, dan ajaklah kami bukan sekedar menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada isian pujian dari Trio Erwina.
timur, jadi tanda lahir Sang Juru Selamat. Di kandang yang indah di kota Bethlehem, orang Majus dari timur jadi saksi lahir Sang Juru Selamat. Emas kemenyan dan mur disembahkan baginya. Sambutlah kelahirannya, Juru Selamat penebus dosa-dosa manusia. Dia datang bawa damai, sukacita bagi isi dunia. Sambutlah kelahirannya, Juru Selamat penebus dosa-dosa manusia. Persembahkan seluruh hidupmu, tanda syukur baginya. Lihatlah bintang di timur, jadi tanda lahir Sang Juru Selamat. Di kandang yang indah di kota Bethlehem, orang Majus dari timur jadi saksi lahir Sang Juru Selamat. Emas kemenyan dan mur disembahkan baginya. Sambutlah kelahirannya, Juru Selamat penebus dosa-dosa manusia. Dia datang bawa damai, sukacita bagi isi dunia. Sambutlah kelahirannya, Juru Selamat penebus dosa-dosa manusia. Persembahkan seluruh hidupmu, tanda syukur baginya. Persembahkan seluruh hidupmu, tanda syukur baginya. Sambutlah
Trio Erwina. Ada kepanjangannya, Bu? Oh, Eri Winarsi Erna, Bu. Besok saya mau bikin trio. Trio wek-wek, Bu. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Satu ayat bagi kita, Bapak Ibu. Akan ditayangkan nanti di sana dari Injil Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14. Mengajak Bapak Ibu semua, mari, karena hanya satu ayat kita baca bersama-sama. Kita baca nggih, 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Sudah berapa kali mendengarkan ayat ini di bulan Desember? 109. Jenengan Natalan terus loh, Bu. Dan berapa kali juga Bapak Ibu sudah mendengar tentang tema Natal kita di bulan Desember ini? Siapa yang sudah Natalannya lebih dari 1 kali? Mboten do Natalan to niki? Ngapusi. Yang lebih dari 2 kali? Lumayan banyak. Yang lebih dari 5 kali Natalan sampai hari ini Bapak Ibu. Niku nyenengke Natalan ngasih ping 5. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, juga beberapa kali saya mengkhotbahkan ayat yang sama dengan tema yang sama. Nah, semoga nanti Bapak Ibu tidak bosan ya, kalau mungkin kemarin sudah pernah mendengar gitu. Tetapi Bapak Ibu, di sini saya mau mengajak kita semua melihat ada 2 hal penting dari tema besar kita di Natal tahun 2023 ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Berbicara tentang kemuliaan, niki nuwun sewu, saya boleh agak sambil jalan-jalan nggih Bapak Ibu nggih. Karena semalam saya tanya dengan panitia, enggak usah yang kaku-kaku Mas. Oke. Baik Bapak Ibu dan Saudara, tema kemuliaan ada 2 kata di sana, kemuliaan dan damai sejahtera. Ini 2 hal yang berkesinambungan, tetapi juga apa sih yang ingin disampaikan di sana itu. Berbicara tentang kemuliaan, memuliakan. Artinya sebuah sikap atau tindakan manusia kita memuliakan siapa? Memuliakan Allah. Kemuliaan bagi Allah. Memuliakan Allah, apa yang kira-kira bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk memuliakan Allah? Ada yang bisa menjawab? Memuliakan Allah, kira-kira pripun Bapak Ibu? Mboten wonten. Berarti kita tidak pernah memuliakan Allah? Pripun Bapak Ibu yang di sebelah sini, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Hidup yang berkenan. Oke. Terima kasih. Yang di sebelah sini ada Bapak Ibu, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Tidak ada, oke. Yang di sebelah sini, bagaimana cara kita memuliakan Allah? Ya, mengasihi sesama. Natalan tadi sudah berapa kali Bapak Ibu? Temanya sama kebanyakan tahun ini. Kemuliaan bagi Allah. Caranya memuliakan Allah itu bagaimana? Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jikalau kita melihat dalam teks kita, bisa ditampilkan sekali lagi Mas ayat yang ke-14. Oke, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Diucapkan oleh para bala tentara surga, kalau kesaksian Injil Lukas di sana disampaikan. Mereka mengekspresikan sebuah sukacita. Ekspresi ini sebagai juga bentuk memuliakan
memuji Allah. Apa yang dilakukan? Cara memuliakan mereka adalah dengan memuji Allah. Jadi pujian Bapak Ibu, kalau kita memahami sekarang pujian itu berarti kalau saat saya bernyanyi-nyanyi. Wah, kalau di gereja makanya orang Kristen itu selalu bernyanyi, berarti memuji Tuhan. Ya. Tetapi apakah kemudian memuliakan Allah hanya dengan memuji? Mesake yang buatan sakit nyanyi gitu, berarti rata memuji Allah. Kaya aku berarti rata memuji Allah. Rasa nyanyi. Memuji Allah bisa dengan pujian, dengan nyanyian yang kita bisa lantunkan dengan indah, bahkan pun mungkin juga suara yang tidak indah, tetapi yang paling penting adalah memuliakan Allah dengan hati kita. Suaranya fals yo ben, tetapi yang nyanyi itu dari hati betul. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kadangkala kita melupakan hal ini. Yang penting kita memuji dengan megah, dengan indah. Kita memberikan sesuatu yang nampak wah terhadap Allah, tetapi tidak dengan hati kita. Wah ya rapopo to sing penting Natalan ben padha kaya kancane. Dasarnya itu. Ya rapopo to ben ketok mewah wong Desember kok. Dasarnya ternyata itu. Tetapi tidak dengan hati kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ada juga yang bisa dilakukan oleh orang percaya. Orang yang beragama, orang yang memakai ageman, kalau saya menggunakan bahasanya agama-ageman pakaian kita gitu. Orang yang beragama memuliakan Allah dengan sembahyang. Apa yang bisa dilakukan dengan sembahyang kita? Beribadah. Sembahyang sebagai cara menyembah menyembah Sang Empunya Jagat Raya. Nah, kalau tadi kita mendengarkan drama dari adik-adik sekolah minggu pemuda remaja, menjadi pergumulan mereka, menjadi keluh kesah, mungkin juga bagi banyak orang, khususnya jemaat kita bersama. Bagaimana dengan sembahyang kita, sekolah minggu adik-adik, yang semakin hari semakin ramai atau semakin sedikit? Guru sekolah minggunya mana? Muni sedikit banter raketo. Oke. Bapak Ibu dan Saudara, sembahyang mulai ajarkan dari anak-anak sejak kecil, bagaimana cara menyembah Allah, berdoa kepada Allah. Begitu juga ketika dewasa, remaja dan seterusnya, bagaimana kita dapat menyembah Sang Empunya, yaitu Allah. Dan di dalam iman kita kemudian kita percaya bahwa Kristus yang hadir ke dunia, yang kemudian menjadi tempat kita untuk menyampaikan segala sesuatu, mengadu, tetapi juga bersyukur. Sebab apa? Allah yang besar, yang maha tinggi, sampun kersa rawuh ing sak tengah-tengahing gesang panjenengan, di tengah-tengah hidup kita. Artinya Allah semakin dekat, tetapi apakah hati kita juga semakin dekat dengan Allah? Mari kita bertanya di dalam hati masing-masing. Allah yang jauh di sana semakin dekat bersama-sama dengan manusia, apakah hati kita juga semakin dekat dengan Allah atau justru sebaliknya? Begitu juga Bapak Ibu dan Saudara, cara kita memuliakan Allah berikutnya adalah dengan apa yang Tuhan anugerahkan kepada diri kita. Ada banyak alat indera yang kita miliki. Ada berapa Bapak Ibu alat indera di dalam diri manusia? Tidak ada yang tahu. 5. Oke, terima kasih yang di sana. Ada 5 alat indera napa mawon? Penglihatan, pendengaran, apalagi? Perasa, apalagi? Peraba, penciuman. Oke lah, itu 5 Bapak Ibu. Kulo tanglet mergone kulo mboten apal. Ada alat indera yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Ada mulut di sana Tuhan ciptakan untuk kita berbicara. Bagaimana kita memuji Allah, memuliakan Allah dengan menggunakan mulut yang kita miliki? Apakah
Ucapan kita setiap hari itu sudah membuat orang lain damai sejahtera atau melukai perasaan orang lain? Lebih sering yang mana Bapak Ibu? Melukai. Tiang Kristen itu mboten pareng. Harus lebih banyak yang apa? Menjadi damai. Ucapan bibir kita, maka dari itu setiap apa yang kita ucapkan harus penuh dengan kehati-hatian. Berikutnya, dengan pendengaran kita. Kita bisa menggunakan untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Tetapi kan di dunia ini banyak sekali yang tidak baik kalau tadi digambarkan dengan kegelapan begitu. Bagaimana kita dapat menyaring apa yang kita dengar? Oh, pantaskah ini aku dengarkan? Oh, tidak pantaskah ini aku dengarkan? Dan alat indera yang lainnya Bapak Ibu dan Saudara, pakailah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan berikutnya, karena Bapak Ibu, saat kita menyembah Allah, secara otomatis sebenarnya kita sudah bersama-sama dengan seluruh manusia, kita sudah otomatis dituntun untuk melakukan setiap kebaikan-kebaikan. Ketika kita sudah sembahyang kepada Allah, otomatis sebenarnya kita sudah dituntun untuk mempergunakan indera yang kita miliki untuk memuliakan nama Tuhan. Harusnya begitu. Tetapi bagaimana kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah otomatis itu juga kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan dan pergumulan kita bersama. Sudahkah ketika aku sembahyang kepada Allah, memuji Allah, beribadah, tetapi diriku, indraku sudah beribadah? Tidak mudah Bapak Ibu dan Saudara, dan ini selalu menjadi pergumulan umat manusia. Mengapa kita harus mempergunakan indrawi kita dengan baik? Sebab di sana Tuhan menginginkan ada damai sejahtera di bumi. Damai sejahtera di bumi yang artinya kita semua menjadi pendamai-pendamai itu sebagai mandataris Allah. Ketika Allah datang sebagai sang pendamai, kersa rawuh wonten sak tengah-tengah gesang kula lan panjenengan, tugas kita pun juga bisa menjadi pendamai bagi kehidupan yang lainnya. Nah, maka tadi saya sampaikan bagaimana kemudian kita menggunakan indrawi kita. Apakah kita sudah memakai untuk memuliakan Allah? Apakah kita sudah memakai untuk menjadi damai sejahtera? Atau justru sebaliknya yang kita lakukan? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi pendamai artinya kita juga diajak untuk bisa mengaplikasikan secara kecil di tengah-tengah lingkup keluarga kita. Siapa yang di sini masih sering jodohan dengan keluarganya? Nah, yang senyum-senyum banyak. Jadilah pendamai di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak, Ibu. Memahami, mengenali, dan tahu persis bagaimana keluarga kita. Sehingga tidak mudah untuk bisa terjadi gesekan-gesekan di sana. Bisa menerima kalau ada pergumulan, ada persoalan di dalam kehidupan keluarga. Mari bersama-sama segera diselesaikan, bukan saling diam. Sebab dengan saling diam akan semakin memperpanjang persoalan, tidak ada damai sejahtera di sana. Lalu berikutnya Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam kehidupan bermasyarakat kita juga diajak untuk bisa menjadi pendamai. Bagaimana tugas kita sebagai pengikut Kristus juga bisa berdampak positif bagi orang-orang di sekitar kita. Oh, jebul wong Kristen ki kaya ngono kae yo. Nyenengke apa ya iso nggo contoh ya. Bayangkan kalau kemudian banyak orang bisa berpikir begitu dan melihat begitu. Atau jarene wong Kristen jebul urip ya gur ngono-ngono wae. Padha wae kaya ora ndek Gusti Allah. Bisa jadi malah yang seperti itu yang terjadi. Tugas kita adalah menjadi damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai damai sejahtera itu hilang.
saat kita datang. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu juga damai sejahtera harus kita ciptakan. Beberapa kali saya ucapkan dalam doa mendekati masa-masa pemilu. Nah, ini juga kita perlu berhati-hati. Lebih konkret dan sangat kontekstual ini, kita mendekati pemilu, bagaimana kita bisa menciptakan suasana damai di tengah-tengah tahun-tahun politik ini. Banyak hal bisa terjadi, Bapak Ibu. Entah itu politik uang, politik identitas. Jangan sampai kita menjadi warga gereja terlibat dalam hal-hal yang demikian. Oh, ketika ada pemilu kemudian tiba-tiba menjadi tidak pro dengan saudaranya, dengan keluarganya. Kita menciptakan suara-suara, wah aku melu kelompok sing kene kok melu partai iki kok kowe ora, sorry beto. Akhirnya terpecah-pecah di sana. Bapak, Ibu, dan Saudara, yang di atas mereka nggak tahu, yang di bawah do gegeran dewi-dewi. Jangan sampai kita menjadi pemecah belah di tengah-tengah situasi pemilu pada saat ini. Justru bagaimana caranya kita bisa menjadi bijak dan menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memuliakan Allah. Kalau secara spiritual kita dengan sembahyang berdoa kepada Allah, tetapi otomatis tindakan juga harus bisa mengimbangi. Bapak, Ibu, saya hari ini menggunakan baju, kalau orang menyebut ini baju petani, ada istilahnya hajinco, tapi mungkin ada istilah-istilah yang lain. Saya tidak tahu persis makna yang benar dan tepat. Mungkin saya kalau Bapak Ibu ada yang tahu bisa menambahkan. Tetapi saya memahami dan menghayati ketika ini dulu saya pakai waktu tabisan, Bapak Ibu, baju ini menggambarkan tentang kesederhanaan. Menggambarkan tentang diri yang membumi. Kenapa? Kita tinggal di dunia. Allah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Tetapi kadangkala untuk memuji Tuhan kita sok lupa dengan bumi yang kita pijak. Dengan pakaian ini saya mau mengajak Bapak Ibu bersama-sama ini sebagai sebuah simbol membumi, kesederhanaan dan mendarat teng pundi to kula gesang menika. Oh, teng donya. Tugas kula menika napa? Saged nresnani, saged nuwuhaken tentrem rahayu ing sak tengah-tengahing gesang. Di tengah-tengah kebersamaan ini, bagaimana kita tidak menjadi lebih tinggi dari yang lain. Wah, aku iki lho pemimpin. Tetapi mari kita berjalan sama rata dengan yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyadarkan bahwa diri kita adalah bagian yang kecil dari ciptaan Allah yang begitu besar. Kita hanya sebagian kecil, namun kita yang dimuliakan oleh Allah. Manusia sebagai mandataris Allah memiliki sebuah kewenangan tanggung jawab untuk merawat ciptaan-ciptaan yang lain. Tetapi jangan sampai di sana muncul kesombongan, tetapi bagaimana kita justru dapat terlibat aktif dalam menjaga keseimbangan hidup, baik dengan sesama, juga dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, sukacita Natal mungkin sudah beberapa kali Bapak Ibu dengarkan. Bukan sekedar hingar-bingar, wah aku dapat hadiah hari ini, aku dapat hadiah tahun ini dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana aku dapat berdampak dan menjadi damai di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan kita menjadi damai, kita sedang memuliakan Allah. Drama teman-teman pada hari ini semakin menggambarkan dan mengajak kita untuk berefleksi. Sopo toh aku iki? Siapa toh saya ini di dunia? Bagaimana aku harus menyambut Natal? Justru dengan semakin melihat ke bawah, menunduk, oh Tuhan pun yang besar, kersa rawuh. Tetapi apakah hatiku juga sudah memuliakannya ketika ia semakin dekat denganku?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita ekspresikan sukacita Natal dengan menjadi pendamai-pendamai di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan menjadi perusak, jangan menjadi pembenci, jangan yang menciptakan kabar-kabar buruk dan mengacaukan, tetapi pakailah mulut kita untuk sesuatu yang baik. Gunakan pendengaran kita untuk mendengarkan sesuatu yang baik. Gunakan tangan, kaki kita untuk pekerjaan dan perbuatan yang baik. Tuhan menghendaki segala sesuatunya dapat seimbang dan damai sejahtera dirasakan oleh seluruh ciptaannya. Dan kita berperan besar di sana. Selamat menghayati masa Natal, selamat menyambut tahun baru 2024. Semoga kehidupan Bapak Ibu semakin lebih baik lagi, semakin erat di dalam Kristus, dan semakin berdaya guna dan menjadi berkat bagi ciptaan Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Natal mengajak kami untuk semakin melihat apa yang harus aku lakukan. Sebab Engkau hadir di tengah-tengah kami, paduka kersa rawuh, dan bersama-sama dengan kami di dunia ini. Allah tidak memberikan sekat dan bersedia menjadi teladan untuk kehidupan yang baik. Saat kami menyambut Natal, kami menyambut kehadiran Sang Juru Selamat. Sebab kami menerima keselamatan daripada-Mu. Namun apakah ketika Natal kami benar-benar menghayati kehadiran Allah dengan semakin menjadi damai sejahtera, atau justru kami menjadi pengacau di tengah-tengah kehidupan ini? Ya Allah, banyak hal seringkali kami lakukan justru menimbulkan kegaduhan, menimbulkan tanya, dan tidak menciptakan damai sejahtera. Maka saat ini mampukan kami untuk bisa semakin menciptakan damai itu, memakai diri kami, berbagi damai sejahtera kepada siapapun, juga kepada seluruh ciptaan Allah. Dengan menciptakan damai sejahtera, kami sedang memuliakan nama Allah. Hidup yang semakin menunduk, melihat ke bawah, selalu berefleksi, semakin menuntun kami untuk menjadi umat yang bijak dan berjalan dalam kebaikan. Kami bersyukur ya Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian dari saudara kita, Sandra dan juga Dewi. Dipersilahkan untuk mempersiapkan diri.
hadiratmu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Mu, yang menyertai-Ku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Loh, Kang. Bareng ngarit yo. Iya. Wah, piye kabar saiki, Kang? Wah, ya wis ngene iki to. Ngarit. Lah saiki piro sapine? Sapiku saiki 3, tapi dhisik ngerti dhewe. Oh iya. Kalau Pak Kutis ya ora kalah. Iya kan, peternakan damai ngono kae. Dhisik Pak Kutis, kok Pak Kutis ngapunten? Pak Sutresno. Pak Sutresno ki tandange letter L, nah aku ya letter U. Oh, iya iya. Sing saiki ya iya kahanan. Karek 3 saiki. Barek 3 tok. Iya. Saka 100 kae. Iya. Oh ya alah. Sik sareke sik. Abot disareke sik. Sik. Aduh. Iki kene kan. Aduh. Piye kabare? Puji Tuhan. Wah, saiki ganteng men ngono, Yo, sekolahane iya, laptop. laptop. Najis, Wah, malu iya. seneng aku ndelokke kowe. Nah, saiki kabare piye Kang anak bojone? Wah, ya wis puji Gusti. Adem, ayem, tentrem lan mesam-mesem. Ya kuwi sing utama sing digoleki kan kuwi. Ning aku jek bingung karo kanca-kancaku kae. Piye? Akeh sing do sambat. Bingung piye? Saiki tak seleki sahabat. Do sambat.
Saiki sing do reso dolan, reso mancing. Wingi kancaku tajak beranjang reso. Wong jare ditutke bojone alasan anake klayu. Oh iya, ana maneh ring sambat ora tau nyekel dhuwit. Dadi kabeh kuwi dikekke dijaluk karo ibu negara. Oh iya. Lah bali kerja tanggal 1 ngono kae wis. Bojone malah polisi. Kok iso? Gagap apa meneh bagian kantong. Rasani wong wedok iki bojone kancane dirasani. Saru. Curhat iki. Dong apa iki? Curhat. Curhat. Wong lanang curhat kae lho ibu-ibu. Curhate luwih akeh. Apa iya? Heeh. Jarene iki nganu, duite lek bojone kurang. Padahal kudu bayar utangan belanjan. Urung bayar SPP. Urung meneh tuku wedak karo gincu ki nganti ra iso lho jarene lho mesake apa ora. Terus ki persembahan ning gereja nganti do ra iso to. Melas aku ki nganti. Iki mau kuwi cerita kanca-kancane dhewe apa cerita awake dhewe iki. Kuwi mau ki pengalaman pribadi ngono lho. Lah iya, nek saiki nek tujuane urip bebrayan golek damai sejahtera, nek mung sambat kabeh ngono ki damai sejahtera saka ndi ya? Lah iya to, ngono ki mau ya ijek sambat kurang, ya toh. Asline kan ya kurang, apa cukup, apa luweh. Kuwi kan tergantung ya piye carane menyikapi ya ora? Piye carane mengucap syukur, ya toh. Wis diberkahi Gusti, oke. Lah kok ya ora mengucap syukur. Syukur-syukur ki mbok persembahan ning gereja ya kanggo Gusti, kanggo kemuliaane namane Gusti to. Kandhani yo kaya nggon ayat Alkitab kae lho. Lah gayane pendeta kok pendeta wae. Iki kok ki rekane iki ben kok Pak Daniel ngono kuwi. Nggon ayat Alkitab kae iki Mazmur 50 ayat 23. Wis do ngerti purung iki? Jelas apa? Isine ngerti rung? Ki yo rungokke yo. Mazmur 50 ayat 23. Siapa mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Wes dodong burung ki. Dong paham? Nek ngono ki saiki macak sik to, resikan ning gereja. Nek ning gereja yo aja lali persembahane lho yo. Sithik akeh kuwi pokoke itu bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yo ning gereja yo. Yo ning gereja yo. Kita bawa persembahan kita di dalam doa Bapak Ibu saya hantarkan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami.
sehingga pada saat pagi yang indah ini kami boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami, dan kami boleh membawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh Engkau sucikan, Engkau kuduskan, sehingga menjadi alat kemuliaan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini Tuhan. Bagi hamba-Mu yang menjalankan persembahan, biarlah Tuhan berikan hati bijaksana, hikmat yang daripada Engkau, sehingga setiap persembahan kami boleh dipergunakan dengan baik dan untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan, Engkau balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Hanya dalam kasih kesetiamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ning kene ana peti ya. Sopo sing nggawa rene iki ya? Marake aku kelingan nalika wong tuaku mbiyen wis katimbalan dening Gusti luwih dhisik. Tapi aku juga kelingan wong tuaku mbiyen maringi jeneng aku mulia. Pasti ana sebabe. Mulia karepe wong tuaku, mesti aku ben iso selalu memuliakan Tuhan dengan jalan hidup bekerja sama, pokoknya hidup melalui sesama, melalui puji-pujian. Aku eling biyen waktu aku isik cilik, aku isik sekolah minggu, ya makin gede, makin jadi anak lebih gede lagi, makin dewasa, jadi pemuda. Malah justru saiki sing wis dadi tuwek kaya ngene iki rambutnya wis putih, aku masih tetap memuliakan nama Tuhan karena itu kersane wong tuaku kabeh. Mulane nek jenenge memuliakan Tuhan ki yo dalam bentuk apapun toh, bersyukur, ngucapke syukur, tambah umur, terus duwe momongan, duwe putu. Wah, terima kasih Tuhan udah ngasih panjang umur aku sampai sekarang. Kok ana Pak Damai tumben tindak sini. Sugeng siang. Sugeng rawuh. Gimana Pak? Mau mirengke ya? Mirengke waktu saya ngomel dhewe ya. Kaya wong edan ya iya. Enggak ya? Iya, tapi aku nggak mau kok jadi wong edan. Ya, aku cuman ngeling-ngeling zaman biyen cilike. Eling karo wong tuwa ngersake apa ning aku gitu kan. Nek panjenengan lah ya asmane Damai to. Nah itu pasti wong tuane panjenengan juga ngersake ya. Nek jenengan piye Pak Damai? Gimana? Damai iku Pinarak manut ceritane wong tuaku. Pinarak. Aku wis tua ben iso enak lungguh kesuwen ngadeg.
besok mbok menawa anakku diparingi urip langgeng iso urip kanthi tetas tentrem rahayu. Amin. Rukun marang sapadha-padha, wah malih menawa iso rukun karo brayat kabeh. Itu yang disuwun ya, biar awake dhewe tetep baik, ora sanduweni apa ya pikiran sing elek ya Pak ya. Leres Bu Mulia, leres saestu. Tapi nek wis anu urip damai itu enak ya Pak ya. Seneng gitu loh. Nggih, leres. Menawi tiyang sampun gesang wonten ing tentrem rahayu menika raos sing bingah sanget. Pak Sejahtera ya ini ya. Pak Sejahtera ya. Aku ngundangnya apa tuh? Nek kita muni Pak ki kok tua men yo. Mbak Mul. Wis tua durung. Iya, saya Mbak Mul. Mbak Mulia. Tapi kumisnya ya wis ana putih kok, Pak. Nggih, Pak. Leres. Iya. Jenengan ya mireng kayak tadi. Saya ngomel dhewe terus ini Pak Dame juga ngendikan gitu. Lagi mau podong guneman apa? Ya, ngeling. Kok kaya serius banget. Itu lho ngeling ke zaman biyen yo. Wong tuane awake dhewe iki maringi jeneng. Kaya aku diparingi jeneng Mulia. Ini panjenengan ini diparingi damai. Pasti panjenengan sejahtera toh. Berarti ada juga maksud orang tua kagem panjenengan. Panjenengan gimana? Ya aku ki lenggah apa-apa Pak? Jenengan lenggah. Kenapa wong tuaku bapak karo simbok nek tenger jenenge aku sejahtera. Mbok menawa supaya uripku iso ngrasake sepiro gedene katresnane Gusti Allah kanggo uripku. Kersane wong tua mesti anak itu ji. Ya Pak. Mbok menawa kanthi mengkono aku iso nekake tentrem rahayu. Ora mung kanggo aku dhewe. Uga kanggo awake dhewe, uga kanggo pasamuan kabeh. Iya, terus kepara malah kanggo kanca-kanca ing sak kiwa tengen awake dhewe. Nggih. Ngono kuwi. Dadi ya aku bersyukur. Iya. Nek wis dijenengke sejahtera, mung abotku aku kudu jumbuhake urip. Iya. Jadi kepercayaan sing wis diparingke itu kudu dienggo tenan ya, Pak ya? Iya. Iya toh? Bener. Jenengan mirsani iki ora. Lah kuwi. Kenapa ana peti ning kene? Coba dieling-eling. Awake dhewe iki aku panjenengan sama Pak Dame wis padha-padha tuane. Mestine kan mikir enggak engko wektune wayahe awake dhewe ditimbali. Mbak Mul memangsani sepuh. Iya to, mbok delok iki lho. Heeh, sedilo-sedilo kena angin, masuk angin. Tapi aku dimbek dokter, enggak usah ning dokter ya. Karo Gusti wae, nyuwun karo Gusti lek diparingi sehat ya. Nanging piye Pak? Padha sawangen salib iki. Semono gedene katresnane Gusti Yesus marang kita. Iya, bener. Gusti kepareng sedo sinalib. Ya awit saking kepareng mitulungi kita saka ing bebenduning dosa. Coba pireng kese salib iki mau kan ngilingke awake dhewe nek awake dhewe wis tuwa. Wis tuwa ki nek dosa kuwi paling akeh mestine yo. Nek wong biasanya mungkin wong sithik sak tas kresek sak keranjang aku mungkin dosaku sak gudang dhewe ya yo. Lah mbiyen kok sok ngomongin wong kanca to, sok ngomongi kanca mungkin marah-marah sama anak, pomne karo bojo, mungkin sekali waktu ada sing ora apa ya, ora cocok ya. Dadine marah-marah gitu kan. Di situ dosane awake dhewe terlalu akeh. Lupute juga akeh ning ngarsane Gusti. Jadi awake dhewe iki ning ngarsane Gusti iki ora ono apa-apane. Ora ono pamit blas. Jadi kakean dosa ayo wis padha tuwa padha mertobat. Eling apa sekarang yang kita kerjakan di dalam segala macam langkah, diiling berbuat kebaikan. Itu nomor 1. Bener. Jadi martobat
nomor 1. Nah, disitulah. Jadi aku rumangsani, ini panjenengan juga ya. Joko ngramang. Rasane iku ning ati, aduh, memang enggak inilah, ora apa jenenge? Ora pantes ning ngarsane Gusti. Bener. Saya terutama, Iya. sak kuku ireng pun enggak ada apa-apanya. Iya. Di hadapan Tuhan. Nek basa Jawa kan ono to. Nek basa Jawa ki awake dhewe ki kaya apa ya? Kaya lebu. Betul itu dah kaya lebu, ora ono ajine. Jadi to Pak, ora ono ajine. Jadi ya kudu tetap sowan sama Gusti, kita rajin untuk berdoa dan memuliakan. Mulane kaya awake dhewe sing wis ditresnani, wis dadi umat kang pinilih. Iya. Aja kuwatir. Kuwatir bab urip. Nggih. Kuwatir bab masa depan. Ananging eling nek awake dhewe wis nampa tentrem rahayu. Sama keselamatan ya Pak ya. Mulane delengen kaya ana tulisan. Ayo padha diwaca bareng-bareng pasamanipun Gusti. Muliakanlah Tuhan di tempat yang maha tinggi, yang telah memberikan damai sejahtera-Nya bagi dunia ini. Bersukacitalah karena Ia telah lahir, mati, dan bangkit mengalahkan maut untuk menebus dosa kita. Haleluya. Monggo Pak. Monggo. Bumul. Mbak Mul toh. Sehat ta Mbak Mul? Ben aku nom ngono lho. Men apa kok meneng wae iki? Sedih. Sedih. Rumangsa wis tuwa ya Pak ya. Rumangsa wis tuwa, wis 70 tahun. Iki urung ana watuke. Nunggoni. Kurang ajar. Tapi neng gurine. Kurang ajar. Bisa enggak ambilkan ya? Gagal lagi. Gagal lagi rencanaku. Ke atas, ke atas. Tapi jangan senang dulu, hai kalian manusia. Jangan senang dulu. Aku akan mengintipmu. Aku akan menggodamu. Dimanapun kalian berada. Waspadalah. Waspadalah, hei manusia. Aku akan ada di sekelilingmu. Jemaat, kami mohon bangkit berdiri. Bersama Tuhan dengan jemaat di semua abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita, iman rasuli, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat pilihan Tuhan, marilah kita mengingat dan menyadari bahwa Yesus datang ke dunia agar kita diselamatkan, agar kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita. Maka marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dan sukacita bagi semua ciptaannya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah dan perayaan Natal GKJ Salib Putih tahun 2023. Jadilah saksi bahwa Yesus Kristus telah lahir di dalam dunia. Bersyukurlah sebab kasih-Nya telah mengantarkan kepada kita menerima anugerah keselamatan, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Selamat Natal 2023 dan selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati.